Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Sekelompok pemburu primitif sedang berburu di hutan untuk mencari makanan. Ketika mereka menemukan babi hutan, Z, salah satu pemburu di kelompok tersebut, pergi ke pemimpin dan berkata kalau dia berhasil membunuh babi hutan itu. Tetapi tembakannya meleset dan dia menyalahkan temannya, sehingga mereka menjadi marah dan membuli Z. Di desa, seorang pengumpul buah bernama Oh sedang melihat kawanan pemburu itu pulang. Mereka merendahkan Oh yang hanya pengumpul buah-buahan tetapi Z berusaha menghiburnya. Mereka berdua adalah teman baik sejak kecil. Ketika mereka mengobrol, Z melihat Maya dan menggodanya, tetapi Maya menolaknya dan hanya mau dengan pemburu yang kuat. Pimpinan pemburu, Marlak memberikan kepala babi hutan kepada Maya sebagai tanda cintanya kepada Maya. Oh juga suka kepada adik Maya, Ima, tetapi dia malu untuk mengobrol dengannya. Karena mereka bad mood, mereka pergi berjalan-jalan di dalam hutan dan menemukan pohon yang buahnya bersinar. Hukum di kelompok mereka melarang untuk memakan buah dari pohon itu, tetapi Z menjadi pembangkang dan berniat memakan buah itu. Oh menahannya, tetapi Z berpikir kalau dia bakal menjadi pintar dan Maya akan tertarik kepadanya. Di malam hari, mereka sedang mengadakan upacara. Oh mendekati Ima dan berdansa dengannya, kemudian Z memberitahu Oh untuk memukul kepala Ima untuk menggodanya. Tetapi Ima malah marah dan memukul Oh balik, serta pergi dari tempat itu. Sementara itu, seorang warga desa melihat Z memakan buah terlarang. Marlak kemudian menghukum Z serta mengusirnya dari tempat itu. Tetapi Z malah tidak sengaja membakar salah satu rumah dengan obor, sehingga mereka mengejarnya ke dalam hutan. Dia mencoba bersembunyi, tetapi Marlak menemukannya. Dan ketika Marlak hendak membunuh Z, Oh datang dan memukul kepala Marlak hingga pingsan. Kemudian mereka kabur bersama. Tetapi mereka sedang mengarah ke pegunungan, dan Oh percaya kalau di balik gunung itu, mereka akan jatuh. Z mempunyai pemikiran yang berbeda, dan ketika mereka tiba di balik gunung keesokan harinya, mereka melihat dataran luas. Oh mengira Z mengetahui hal ini karena dia memakan buah terlarang tersebut. Kemudian mereka melihat sekawanan sapi yang sedang merumput, dan berencana membunuh mereka untuk makanan. Ketika Z menyerang sapi itu dengan mudah menendang Z. Karena keributan itu, mereka didatangi oleh pemilik kawanan sapi itu, Kain dan Habel. Tetapi kedua saudara tersebut tidak akur, dan mereka pun bertengkar di depan Z. Pertengkaran itu berakhir dengan Kain yang membunuh Habel dengan batu. Kain kemudian mengundang mereka untuk makan malam, dan karena mereka takut Kain akan membunuh mereka juga, jadi mereka pun menerima ajakan Kain. Malam harinya mereka berkumpul bersama dengan keluarga Kain. Adam, ayah mereka bertanya di mana Habel, tetapi mereka bertiga berbohong dan tidak melihat Habel. Adam kemudian menyuruh Z tidur sekamar dengan perempuan cantik, sementara Oh harus tidur dengan seorang pria. Z mengira dia sedang beruntung dan dapat tidur dengannya, tetapi rupanya perempuan itu anggota kelompok pelangi. Sementara itu, Oh susah tidur karena pria tersebut sering kentut dan mengganggu tidur Oh. Keesokan harinya Adam memerintahkan anak buahnya untuk mencari Habel. Mereka menemukan mayat Habel, dan menyimpulkan Kain yang telah membunuh adiknya. Tetapi Kain, Z dan Oh telah pergi dari sana dan menuju ke pelabuhan. Di sana mereka bertemu dengan Marlak, Maya dan Ima, jadi Z pun mendekati mereka. Rupanya ketika mereka mengejar Z, desa mereka diserang oleh kelompok lain, dan mereka dijual sebagai budak. Z mencoba menolong mereka dengan berkata kepada pemilik budak, tetapi dia tidak punya uang. Kain berkata kalau dia bisa membantu mereka, tetapi Kain malah mengkhianati mereka serta menukar mereka dengan kuda. Ketika mereka sedang berada di kereta untuk dibawa ke pembeli, konvoi mereka diserang, dan para budak berhasil membebaskan diri. Z dan Oh berhasil kabur, tetapi para penyerang itu menangkap Maya dan Ima. Mereka mengintai dari kejauhan untuk menolong Maya dan Ima, tetapi tertidur dan ketika terbangun, mereka sudah tidak ada di sana. Mereka kemudian menuju kota Sodom karena penyerang tersebut menyebutkan nama kota itu. Di tengah perjalanan, Z dan Oh bertemu dengan Abraham yang sedang mengorbankan anaknya, Ishak karena perintah dari Tuhan. Z dan Oh berkata kalau dia adalah utusan Tuhan, dan menyuruh Abraham untuk menghentikan pengorbanan itu. Jadi Abraham menjatuhkan pisaunya dan bersyukur kepada mereka. Abraham mengajak Z dan Oh ke desanya, tetapi untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan, Abraham meminta mereka untuk disunat. Mereka ketakutan, jadi mereka kabur di malam hari ke arah kota Sodom.
Tetapi rupanya Ishak mengikuti mereka dan dia bersedia mengantar Z dan Oh ke kota Sodom, karena dia sering ke sana bersama teman-temannya. Ketika mereka tiba di gerbang kota, mereka dipergoki oleh penjaga dan penjaga menangkap mereka. Ishak berhasil kabur, tetapi mereka tertangkap dan dijebloskan ke penjara, menunggu hukuman. Untungnya mereka bertemu dengan Kain yang menjadi penjaga di sana, serta melepaskan mereka. Kain pun mengatakan kalau menjadi penjaga di sini sangat enak, jadi Z dan Oh juga melamar menjadi penjaga. Ketika mereka bertiga berpatroli, mereka bertemu dengan Putri Inanna. Z langsung jatuh hati kepada Putri, tetapi Kain mengingatkan kalau Z hanya rakyat biasa, tidak mungkin bisa mendapatkan seorang putri. Putri Inanna mengunjungi kota karena kota itu sedang mengadakan ritual kurban para perawan, supaya para dewa menjadi senang dan memberikan hujan kepada kota itu. Tidak lama kemudian, salah satu pelayan Putri Inanna mendatangi Z dan Oh, serta mengatakan kalau Putri mau bertemu dengan mereka. Oh dibawa oleh pria tua, sementara Z dibawa ke dalam istana untuk menghadiri pesta. Di sana pelayan tersebut membuka cadarnya dan ternyata dia adalah Maya. Ima juga berada di sana menjadi pelayan, dan sedang diganggu oleh seorang penjaga. Z berpura-pura memarahi Ima serta mengusirnya. Setelah pesta berakhir, Z sedang berdua dengan Putri Inanna, sementara Oh dibawa ke dalam ruangan oleh pendeta tertinggi. Orang yang masuk ke sana tidak akan selamat, kecuali dia adalah orang yang terpilih. Di waktu yang sama, Z berkata kalau dia adalah orang yang terpilih, jadi Putri Inanna membawa Z dan memasukkan dia ke ruangan tersebut. Di sana dia ternyata malah bertemu Oh yang sedang kabur dari pendeta cabul, jadi dia berlutut dan berdoa kepada dewa. Tetapi tidak lama kemudian Z dan Oh berdebat karena dewa tidak segera memberikan jawaban. Jadi mereka keluar dari ruangan tersebut, dan disambut oleh penjaga yang siap menjebloskan mereka ke dalam penjara. Keesokan harinya mereka dibawa ke lapangan untuk dirajam dengan batu hingga mati. Orang-orang bersiap melempari dia, tetapi dia sekali lagi berkata kalau dia adalah orang yang terpilih, karena dia berhasil keluar dari ruangan itu hidup-hidup. Rakyat percaya kepada Z dan meminta dia untuk dibebaskan, jadi raja menyuruh dia menjadi budak. Siang harinya, mereka kembali melakukan ritual kurban, dan kali ini raja memilih putrinya untuk dikorbankan. Ima dan Maya juga akan dikorbankan hari itu juga. Ketika Z mengetahui hal ini, dia segera pergi menyelamatkan mereka. Abraham, Ishak dan yang lain juga muncul serta menyerang kota tersebut. Penjaga pun juga melakukan kudeta dan membunuh raja serta mengambil mahkotanya. Di tengah keributan itu, Oh berhasil menyelamatkan Ima, dan mengungkapkan cintanya kepada Ima. Z juga menyelamatkan Maya dari tangan pendeta, dan pendeta terjatuh ke lubang kurban sehingga kekacauan berakhir. Rakyat memuji Z yang berhasil menyelamatkan mereka dari tirani sang raja, tetapi Z berkata yang sebenarnya, kalau dia hanyalah orang biasa yang mau menyelamatkan teman-temannya. Dia juga berkata kalau semua orang bisa menjadi spesial jika mereka percaya kepada dirinya. Rakyat pun semakin terkesima dengan Z setelah mendengar pidato ala motivator kondang Luigi Teguh tersebut. Akhirnya Putri Inanna menjadi pemimpin baru kota Sodom. Oh berencana kembali ke desa untuk membangun desanya kembali, sementara Z dan Maya berkelana mengelilingi dunia. Keduanya berpelukan dan saling mengucapkan selamat tinggal kepada satu sama lain untuk menjalani kehidupan masing-masing.